satu pantun untuk kita semua. Hari Minggu saatnya memancing ikan, jangan lupa membawa umpan. Kepada hadirin sekalian, Assalamualaikum saya ucapkan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Teresia Pinata Ratnaning Hapsari, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Dan teman-teman dari kelas PPSI 3A yang saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada saat ini meskipun melalui virtual. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abigail Brutarigan. Saya dari Universitas Negeri Tidar Magelang. Dan kali ini saya akan berpidato mengenai gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman yang hadir di sini, apakah di antara teman-teman masih ada yang tidak percaya dengan virus COVID-19 yang ada di Indonesia? Baik, saya sangat bersyukur karena teman-teman di sini tidak ada lagi yang tidak percaya dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia. Pada awal tahun 2020, kita semua dikejutkan dengan adanya pemberitaan bahwa virus COVID-19 yang berasal dari Cina sudah menyebar di Indonesia. Jujur, saya secara pribadi pada awalnya juga tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada, karena saya merasa bahwa pemberitaan itu hanya permainan politik saja. Namun pada bulan-bulan berikutnya, penyebaran COVID-19 sangat cepat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, yang menyebabkan banyak kasus kematian dan kasus positif yang ada di Indonesia. Hal itu membuat saya percaya bahwa COVID-19 itu memang ada dan nyata di Indonesia. Dan sampai hari ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 sama seperti tahun sebelumnya. Sudah banyak korban berjatuhan dan banyak juga korban yang mati akibat virus mematikan ini. Tak jarang dari korban virus corona itu adalah keluarga kita, teman kita, bahkan tetangga kita. Yang jadi pertanyaan kita hari ini, apakah akan ada gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia? Saya percaya kita yang hadir di sini sangat menginginkan agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa memulai kehidupan normal lagi seperti sebelum-sebelum pandemi datang. Pemerintah Indonesia sudah berlakukan beberapa kali pelaksanaan PPKM di sebagian wilayah di Indonesia. Dan hasil dari pemberlakuan PPKM tersebut mendapat hasil yang positif, seperti lonjakan kasus di Indonesia sudah menurun drastis. Sehingga pemerintah menurunkan pemberlakuan PPKM dari 4 menjadi 3 dan 2. Namun penurunan level PPKM ini menjadi kegelisahan dan kekhawatiran bagi masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Karena jika level PPKM diturunkan, mobilitas di masyarakat akan semakin padat dan relaksasi aktivitas semakin aktif, seperti tempat wisata dan mal-mal yang sudah mulai dibuka. Hal tersebut akan membuat aktivitas di masyarakat semakin besar, sehingga protokol kesehatan tidak akan lagi terjaga. Beberapa pakar memprediksi bahwa gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia akan terjadi di akhir Desember. Pemberitaan ini pasti membuat masyarakat dan pemerintah di Indonesia semakin gelisah. Menurut Tri Yunis Miko yang merupakan epidemiolog Universitas Indonesia mengatakan, gelombang ketiga ini akan terjadi jika vaksinasi COVID-19 nasional di Indonesia tidak mencapai 50% di akhir tahun 2021 ini. Selain yang dikatakan Pak Miko, jika tidak ada pembatasan mobilitas dan banyaknya relaksasi aktivitas masyarakat selama masa PPKM, juga akan membuat potensi kenaikan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia terulang kembali. Miko juga memprediksi bahkan jika pencapaian vaksinasi mencapai 50% di Indonesia, lonjakan akan tetap terjadi akibat libur panjang, terutama saat libur Natal hingga akhir tahun yang mendatang. Jika pemerintah tetap memberikan kelonggaran aktivitas, maka hal tersebut akan menaikkan kembali kelonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir di sini sangat merindukan dan sangat menginginkan kehidupan normal seperti saat dulu. Seperti bersekolah dan berkuliah bertatap muka, berpergian berwisata dan bekerja tanpa terbebani oleh aturan-aturan yang ada seperti saat ini. Untuk itu kita perlu bersama-sama mengantisipasi
kelonjakan kasus COVID-19 di negara kita ini dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan untuk kita yang belum divaksin karena alasan takut, tidak perlu takut untuk divaksin karena divaksin tidak akan membunuh kita, melainkan menambah kekebalan tubuh kita terhadap gejala-gejala dari COVID-19 tersebut. Kita juga harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar kita, agar peningkatan mobilitas di masyarakat selalu sejalan dengan upaya penanganan pandemi COVID-19 di negara kita ini. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa karena apapun yang kita lakukan, semua akan sia-sia saja tanpa doa. Cukup sekian penyampaian pidato saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan terima kasih untuk perhatian teman-teman. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.